Shalom, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Eh, kita masuk di hari terakhir ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mohon izin untuk share screen. Oke, baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Semoga selama satu pekan ini kita punya wawasan baru atau paling tidak ada pengetahuan yang bertambah yang kita bisa simpan untuk benefit eh, kita masing-masing ya dalam perjalanan hidup kita. Kita sudah belajar mengatur pikiran, mengelola emosi, memperkuat respon stres, mentransformasi kita punya pikiran, membuka hati kita untuk koneksi, kemudian memperbaharui kita punya kebiasaan. Dan hari ini kita sampai pada puncak, yaitu harapan. Bukan harapan sebagai perasaan ya, bukan juga optimisme manusia, tapi hope in God yang tidak goyah ketika dunia goyah. Harapan ilahi bukan sekedar menunggu hasil. Harapan itu adalah cara kita hidup ya. Secara ilmiah, harapan itu reorganize, stabilizes, and strengthens the mind ya, menstabilasi eh, otak kita, kemudian memulihkan kita punya otak dan menguatkan ya. Jadi secara ilmiah otak kita itu sedang direorganisasi ya. Nah, restore ini benar-benar satu paket yang kuncinya adalah konsistensi pribadi masing-masing. Karena kondisi dan situasi ini kita berbeda. Ya, Anda berada di lokasi yang berbeda, perjalanan hidup Anda juga tantangan itu bisa berbeda. Tapi prinsipnya akan tetap sama. Cara Anda merespon harus mengikuti model yang kita sudah pelajari bersama. Karena basicnya memang dari atas, ya. Saya hanya mengolahnya agar supaya kita bisa memahami secara sederhana. Kemudian satu hal, saya ini saksi hidup. Jadi karena saya harus mempraktekannya dulu untuk membuktikan bahwa ini berhasil. Mungkin Anda juga bisa, tapi tergantung bagaimana respon Anda terhadap apa yang Anda pelajari. Dalam Science of Hope itu eh, banyak penelitian menunjukkan bahwa harapan, harapan itu adalah salah satu faktor paling kuat untuk kesehatan mental dan daya tahan otak. Ya, saya ulangi, harapan adalah salah satu faktor paling kuat dalam kesehatan mental dan daya tahan otak. Jadi kalau Anda ingin punya kesehatan mental dan daya tahan otak, maka Anda jangan pernah memberikan celah terhadap putus asa. Ya, oke. Dr. Andrew Newberg dalam Neuroscience of Hope menemukan bukti bahwa pikiran penuh harapan meningkatkan aktivitas di prefrontal cortex. Ini yang bagian otak yang kita selama ini tekankan selalu dalam pelajaran series kita. Ini adalah pusat pengambilan keputusan yang sehat. Kemudian, harapan menurunkan aktivitas berlebihan di amigdala. Kita sudah pelajari juga bagian otak ini yang berhubungan dengan stres dan emosi. Kalau kita senantiasa bertahan dan berharap, maka
reaksi amigdala ini akan menurun. Dan ini akan mengakibatkan kecemasan dan ketakutan itu berkurang. Berkurang dampaknya. Jujur, saudara-saudara. Kalau enggak, saya sudah mungkin orang yang paling stres. Mulai dari kecil saja saya sudah punya pengalaman broken home. Ya, terus memulai awal pelayanan tahun 93, saya sudah bisa analisa dan observasi eh, bagaimana perubahan karakter manusia. Ya, mulai dari beberapa level kategori. Dan kalau saya tidak konsisten menjaganya, maka saya bisa terpengaruh dengan orang-orang tertentu. Jadi karena saya sudah belajar bahwa kita punya kontrol terhadap arah pikiran kita dimanapun dan di situasi serta kondisi apapun yang kita sedang jalani. Karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengontrol karena kita punya hak pilih yang dianugerahkan Tuhan. Jadi keputusan yang kita ambil itu akan menentukan posisi dan kondisi mental serta psikologis kita. Harapan juga menguatkan neuroplasticity. Ini juga kita sudah bahas tentang fleksibilitas dan adaptasi dari otak saat kita mulai memikirkan uh, hal-hal yang baru, uh, membentuk karakter yang baru, kebiasaan yang baru, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan otak itu membentuk jalur baru yang lebih sehat. Jadi kesimpulannya ini bukan feeling ya. Hope is not a feeling. It is a neurological strategy for survival. Ini adalah cara otak bertahan dan pulih. Jadi bukan hal sepele ini karena di kepala Anda ini adalah pusat semua kontrol. Ya, kalau lihat anatomi tubuh dari kepala dia punya neural connection, ya, nervous system dan lain sebagainya itu kan semua ke organ tubuh, mulai dari organ vital sampai di tangan dan kaki Anda. Dr. Carolyn Leaf menjelaskan dan menekankan bagaimana harapan itu rewires di brain, membentuk ulang jaringan. Dia menekankan pikiran penuh iman dan harapan itu bisa menghentikan toxic thinking loop, lingkaran pikiran beracun. Ya, biasa tuh ada tuh yang kasih celah, terus negatif thinkingnya terus menerus dia pikirkan. Ada yang overthinking dan lain sebagainya. Tapi kalau pikiran penuh iman dan harapan, ini jadi berhenti loopingnya. Lalu pernyataan iman seperti bermazmur, berdoa, kayak yang kita lakukan setiap pagi, lalu mengucap syukur. Ini mengubah struktur otak dalam periode waktu yang kita sudah pelajari yang lalu. Mulai dari 21 sampai 63 atau 66 hari. Tanpa harapan, otak itu jadi kehilangan arah dan mulai masuk ke mode survival. Nah, itu mode di mana Anda harus mengambil keputusan nih, mau kemana. Pada prinsipnya, ketika Anda memilih harapan, Anda memberikan kesempatan bagi otak mengizinkannya untuk sembuh. Ya, when you choose hope, you give your brain permission to heal. Itu Allah sudah ciptakan begitu fungsinya. Jadi yang menentukan ini nanti tetap sehat adalah cara Anda berpikir, cara Anda merespon terhadap apa yang terjadi. Penelitian psikologi positif yang dilakukan oleh Snyder tentang hope theory ada 3 elemen, saudara-saudara. Yang pertama itu goal, tujuan. Tahu apa yang kita kejar. Nah, kita kan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semuanya mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau dalam proses baru kita cepat putus asa, gundah, stres, dan depresi. Goal kita itu jadi kabur lagi, saudara-saudara. Karena lebih dominan kita memikirkan masalah yang kita sedang hadapi. Jadi di sela-sela transisi antara pengambilan keputusan Anda menimbangkan ini saya mau terpengaruh dengan saya punya kondisi atau saya tetap berharap bahwa akan lebih baik. Saya harus bertahan dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Pathway, elemen kedua, jalan. Kita harus percaya bahwa ada cara untuk mencapai ke sana yang kita punya tujuan. Dan Allah kan tidak pernah
mengizinkan pencobaan itu di luar kemampuan kita. Kita aja yang selalu mengucapkan kata kuncinya sendiri yang merugikan kita. Aduh, saya sudah tidak sanggup, Pak Pendeta. Aduh, saya tidak tahan sudah ini. Sudah kelewatan. Padahal sudah baca itu ayat. Allah tidak mengizinkan pencobaan melebihi kemampuan. Artinya, kita yang kadang-kadang tidak sadar bahwa kemampuan itu Tuhan sudah anugerahkan. Tapi kita sendiri yang underestimate. Ya, pernah baca Rasul Paulus. eh, ini orang setia beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadahnya. Kita hari-hari beribadah, tapi saat menjalani peristiwa dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi, baru skala kecil, kita udah stres, udah putus asa, menyalahkan kondisi, bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu agency, elemen yang ketiga, keyakinan diri, percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melangkah, untuk move on. Tapi kan kita sendiri yang memutuskan, aduh, udahlah, nggak sanggup saya. Akhirnya nggak jadi kita menjalani, nggak berani kita move on. Karena ada yang worry, takut, gagal lagi, ya takut kejadian yang sama terulang. Padahal setiap kejadian itu adalah media mau mengajarkan kita, Tuhan mau mengajarkan kita untuk mampu mencari solusi. Kalau nanti dikasih lebih besar, kita udah tahu cara menganalisa dan mengobservasi untuk mencari solusi, mengatasinya. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan izinkan itu untuk memblocking kita punya perjalanan hidup untuk move on. Nah, that is a media for you to go on to develop your skills. Ya, orang penuh harapan itu lebih resilient, lebih sehat, lebih cepat pulih dari tekanan dibanding orang yang hopeless. Saya kasih nih ayat-ayat Alkitab sederhana. Ya, di Roma pasal 15 ayat 13. Alkitab itu tidak pernah menggambarkan harapan itu sebagai kayak ungkapan statement manis tanpa realita, ya. Justru harapan yang Alkitab ungkapkan itu selalu muncul di tengah badai, bukan di luar badai, ya. Lalu eh, Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Yang isinya semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Harapan itu tidak berasal dari kondisinya. Harapan itu berasal dari Allah. Jadi kondisi yang Anda hadapi harus fokus ke Allah, bukan fokus ke apa yang sedang Anda alami. Ya. Kemudian Ratapan 3 ayat 21 23. Ya, Jeremia itu lagi kondisi stres, menangis babak belur, kota hancur, tapi ia berkata, hal ini yang kuperhatikan, inilah yang memberi aku harapan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Harapan terbesar itu lahir pada titik paling gelap, bukan saat hidup nyaman dan mudah. Jadi harusnya bersyukur kalau tiba-tiba Anda sedang melalui kegelapan, menjalani penderitaan. Itu momen yang paling bagus Anda mengkultivate mendiri harapan di dalam Anda. Embrace hope in God. Ya, Ibrani 6 ayat 12 terakhir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa. Jadi ketika badai datang, bukan badai yang menentukan arah perahu kita, tapi justru sauh yang kita sedang kontrol, yang akan menentukan arah perahu kita saat kita melewati badai. Ya, bisa tangkap konsepnya ya. Ellen White menekankan juga hal ini. Di Ministry of Healing 247, harapan dalam Kristus itu bukan ilusi, tapi jangkar yang pasti dan teguh. Setan itu gemetar, bukan cuma saat dia melihat umat Tuhan berdoa, tapi juga saat umat Tuhan tetap berharap sekalipun mereka tidak melihat jalan keluar. Rasanya sulit, tapi saya udah praktekkan, tergantung mindset kita. Ya, tergantung mindset kita. Harapan itu adalah spiritual warfare. Itu bentuk peperangan rohani. Itu sama dengan kita bilang sama iblis, kamu tidak menentukan saya punya akhir cerita. Ya, kamu tidak menentukan saya punya akhir perjalanan hidup. Masih ingat ini ilustrasi gambar. Di Taman Eden itu Tuhan sudah
nubuatkan manusia akan menginjak dengan tumitnya, injak kepala, ya, ular. Artinya dia itu di bawah kekuasaan kita, bukan dia menguasai kita. Artinya begini, pikirannya iblis itu harus kita kalahkan dalam pikiran kita, ya. Di situ letak di mana pusat pertentangan yang baik dan yang jahat sedang bergejolak. Jadi kita bisa ingatlah lagu lagu anak-anak dulu kan, saya yang eh, apa namanya, waktu jawab, lagu anak saya lupa tapi kalimat terakhir, bila setan godaku kata tidak. Artinya setan punya kuasa untuk menggoda siapapun. Rasul Paulus bilang dia itu keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari korban. Tapi kita yang memutuskan mau tolak, mau dicengkram, mau ditangkap, atau mau dijatuhkan. Kita yang menentukan. Kenapa kita perlu untuk berharap di dalam Allah? Karena tanpa harapan, iman tidak akan bekerja. Iman itu fondasi, harapan itu arah, kasih adalah tujuan. Yang kedua, karena pelayanan kita bisa lelah tanpa harapan. Banyak pekerja dan pelayan Tuhan itu burn out bukan karena tugasnya yang berat, pelayanannya berat, tapi karena hilang harapan untuk masa depan. Seakan-akan, aduh, pelayanan saya ini kayak enggak ada gunanya. Apalagi kalau enggak ada orang respect, enggak ada orang appreciate, karena itu yang diharapkan. Bukan harapan yang mau diharapkan, tapi apresiasi yang mau ditunggu, supaya kesannya dihargai apa yang dia lain. Tidak demikian. Harapan kita, kita yang kontrol untuk tetap kepada Tuhan meskipun mungkin orang tidak menghargai kita. Yang berikut, karena orang di sekitar kita itu membutuhkan harapan bukan teori. Dunia ini penuh dengan kecemasan, berita buruk, lihat kasus di Sumatera, banjir, tekanan ekonomi, penyakit yang tidak habis-habisnya, ada keluarga yang baru, keluarga dan rumah tangga hancur. Jadi kadang orang itu tidak butuh jawaban panjang, tapi mereka hanya perlu mendengar seseorang berkata, masih ada harapan di dalam Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Anda, kalau ada di sekitar Anda. Ya, eh, ini simple yang bisa kita lakukan. Saya punya 1 menit untuk mengakhiri, kita punya 10 menit terakhir nanti. Speak hope daily, ucapkan mazmur setiap pagi. Recall firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, aku tahu rancangan Tuhan, kesetiaannya baru tiap hari. Pokoknya konsisten, ya, bicarakan apa yang Tuhan nasihatkan. Ilmu penelitian neuroscience bilang otak itu percaya apa yang kita ulang, repetisi, dan kita udah pelajari yang lalu, kemarin, bahwa itu akan menajamkan. Tapi kan tergantung Anda mau mengulangnya atau tidak. Lalu surround yourself with hopeful people. Anda harus bergaul banyak dengan orang-orang yang juga punya harapan yang tinggi. Karena kalau sampai bergaulnya salah, bisa-bisa Anda adalah orang yang cepat putus asa karena orang-orang di sekitar Anda adalah orang-orang yang selalu ngomongin, aduh, Tuhan ini tidak jawab doa kita, aduh, uh, saya gagal, saya tidak uh, apa namanya, tidak bisa lagi melanjutkan apa yang saya rencana dan lain sebagainya. Koneksi yang benar justru akan menyalakan harapan kita. Lalu ingat kesetiaan Tuhan di masa yang lampau. Ya, jangan lupa sama sekali. Karena itu yang membantu membentengi pikiran Anda dengan harapan yang selalu muncul. Cara Tuhan menolong kita di masa yang lalu itu dasar harapan kita untuk hari ini dan besok. Jadi jangan pernah lupa, riset visi Anda, buat tujuan baru, tuliskan doa yang Anda perlu doakan untuk membantu mengkultivate, mendevelop Anda punya resiliensi ke depan. Lakukan satu langkah kecil yang membuat harapan Anda tidak hilang. Nggak usah sulit-sulit, nggak usah besar-besar. Karena tiap hari Anda lakukan itu akan menolong Anda untuk tetap mendevelop, berharap pada Allah tetap kuat. Lalu, worship in your waiting. Ini yang mungkin Anda uh, pikir sepele. Ya, saat Anda menunggu, antriankah di mana dan lain sebagainya, Anda boleh bersyukur dalam pikiran Anda, melakukan sesuatu dengan membaca dan mengulang nasihat, dan memuji
Allah, beribadah dalam pikiran Anda. Ini akan mengaktifkan area otak yang menghasilkan dopamin dan rasa aman. Karena kalau Anda tidak lakukan, biasa tuh kalau lagi nunggu, pasti stres tuh. Belum lagi kalau nunggu antrian di rumah sakit, ya, dan lain sebagainya. Itu pikiran macam-macam. Aduh, ini jangan sampai tiba-tiba terus nafas berhenti, atau dokter lambat menangani, dan lain sebagainya. Jangan lupa, antrian yang lama sering adalah ujian bagi Anda untuk menggunakannya sebagai media ibadah dalam pikiran Anda. Percaya, ini bagus untuk otak Anda kalau Anda lakukan. Terakhir, Anda buat jurnal harapan sendiri ya. Lakukan 3 hal saat Anda merasa kecewa atau putus asa, dan Anda melakukan hal pertama, menempatkan harapan dalam janji Allah saat Anda mengalami. Nggak tahu apa yang Anda alami yang membuat Anda putus asa, tapi saat itu Anda alami, lakukan ini. Ya, dunia boleh berubah, situasi bisa tidak pasti, pekerjaan bisa berat, pelayanan bisa menguras energi, tapi satu hal tidak berubah. Allah tetap memberi harapan yang sama, baik dulu, sekarang, maupun ke depannya. Kita sesi ini udah berakhir, tetapi bukan berarti itu berhenti di sini. Ya, bukan berarti berhenti di sini. Kenapa? Menarik, saudara-saudara. Karena eh, pelayanan selanjutnya adalah perjalanan Anda sendiri dengan Tuhan. Mungkin tidak bertemu lagi dengan saya, tetapi tantangan ke depannya benar-benar Anda harus mempraktekkan series yang kita sudah pelajari. Ya, kita itu belajar tentang bagaimana Allah memanggil kita untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dalam pelajaran satu seri ini. Ini adalah undangan Tuhan lewat saya untuk berhenti di kakinya, memilih jalannya, menyimpan janjinya, dan hidup dalam harapan. Sehingga seluruh aspek hidup kita benar-benar dipulihkan, di-restore kepada rancangannya yang sempurna. Semoga Tuhan memberkati kita.